mengerti mengapa perbedaan masih dianggap sebagai sesuatu yang asing. Aku tak mengerti bagaimana pola pikir seseorang yang menganggap perbedaan adalah sampah, di mana perbedaan tak pernah dihargai, di mana perbedaan tak pernah mendapat tempat seinci pun dalam kehidupan sosial masyarakat. Bahkan Indonesia, negara yang katanya menghargai perbedaan, tapi menyentuh perbedaan sedikit saja, rasanya sangat amat menjijikan bagi mereka. Lantas, untuk apa Sang Garuda mencengkram tulisan Bhinneka Tunggal Ika? Jika perbedaan saja masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Agama, sesuatu yang tak diketahui, tapi berusaha untuk dipahami. Sesuatu yang di luar otak manusia, tapi berusaha untuk diterima oleh otak manusia. Agama dan perintah Tuhan, apakah selalu mengekang? Seringkali agama menjadi jurang yang tak mampu dijembatani oleh cinta. Agama dan cinta adalah sesuatu yang dibuat oleh Tuhan, tapi secara brutal dirusak oleh manusia. Aku tahu di luaran sana ada banyak pasangan yang saling jatuh cinta walau dalam perbedaan. Tapi bukankah dalam hidup ini kita pasti butuh perbedaan, kan? Kalau semua hal terasa sama, bukankah akan membosankan? Pasangan yang memiliki banyak perbedaan, terutama yang paling kontras adalah perbedaan agama. Mereka berusaha sekuat mungkin untuk menunjukkan bahwa mereka bukanlah sampah yang harus dikucilkan hanya oleh karena pola pikir masyarakat. Mereka bertahan walau dalam kesakitan. Mereka berteriak walau dalam kebisuan. Nurani mereka terpasung oleh sesuatu yang katanya disebut sebagai dogma agama. Sesulit itukah mempertahankan cinta ketika mereka tahu bahwa mereka bukanlah pasangan yang direstui oleh dogma agama? Mereka mencoba menutup telinga dari cemooh masyarakat yang tak mengerti apa itu cinta dan apa itu agama. Mereka bertahan untuk sesuatu yang tak tahu di mana ujung dan akhirnya. Tapi itulah cinta. Cinta yang mampu membuat dua orang yang terikat menjadi begitu kuat untuk menghadapi cobaan terhebat. Cerita lainnya, pasangan dengan dua agama yang telah terikat oleh janji pernikahan. Di depan altar mereka berjanji, bertahun-tahun mereka hidup bahagia. Sang istri pagi-pagi sekali dia sudah pergi ke gereja untuk mengucap pengakuan iman rasuli dan berdoa Bapa Kami. Sementara sang suami pagi-pagi sekali dia sudah bersujud di hadapan Tuhan sembari memohon dan membaca surat-surat dalam bahasa Arab. Salahkah kalau dalam perbedaan mereka
Jadi kalian baru sadar kalau di sekitar kalian ada banyak orang yang tersiksa karena dogma agama. Jadi kalian baru sadar kalau ada pasangan yang sulit untuk jatuh cinta karena agama. Ya, kamu yang berjilbab, pernahkah kamu berpikir dari jutaan wanita berjilbab, ada beberapa dari mereka yang jatuh cinta pada seseorang yang beribadah di gereja? Ya, kamu yang berkalung salib. Pernahkah kamu berpikir dari jutaan manusia berkalung salib, ada beberapa dari mereka yang jatuh cinta pada seseorang yang beribadah di masjid? Jadi apa salahnya cinta jika dia hanya ingin menyatukan perbedaan? Pantaskah agama untuk ikut campur? Tapi inilah Indonesia, negara yang masih berpikiran sok ketimuran, menganggap perbedaan seperti pemerkosa kesatuan, menganggap perbedaan layaknya pekerjaan seks komersial yang harus diarak dan dilempari batu hingga mati. Jadi inikah Indonesiaku yang katanya punya slogan Bhinneka Tunggal Ika itu? Oh, hanya slogan ya? Tidak dilakukan melalui tindakan? Memalukan. Tapi sebenarnya kita pun tak pernah berhak untuk menyalahkan dogma agama. Dogma agama bilang mencintai seorang yang berbeda sama saja mencintai gelap. Terang tak mungkin bisa bersatu dengan gelap. Dogma agama bilang seperti ini, dogma agama bilang seperti itu, dogma agama bilang dogma agama. Aku muak ketika seseorang menjadikan dogma agama sebagai Tuhan, bukan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Agama mengajarkan cinta dan kasih. Agama mengajarkan bagaimana cara kita untuk mencintai dan mengasihi seseorang yang berbeda dengan kita. Cinta mengajarkan manusia untuk menjadi manusia.